Soekarno. Di masa mudanya, kita mengenalnya sebagai sosok pejuang yang rela melakukan apapun demi kemerdekaan. Sejarah Indonesia menyimpan bab luar biasa yang jarang diungkap. Kisah tentang Soekarno, sang pendiri bangsa yang hampir diangkat sebagai nabi oleh sebagian pengikutnya. Di balik catatan resmi sejarah, terdapat narasi yang lebih dalam, penuh nuansa dan misteri, tentang bagaimana sosok Soekarno melampaui peran politik biasa. Di tengah euforia kemerdekaan dan ketidakpastian masa depan, Soekarno berdiri sebagai simbol harapan, kekuatan, dan identitas nasional yang baru. Ia menjadi figur sentral yang mampu menyatukan berbagai kelompok, agama, dan budaya di Indonesia. Bagi banyak orang, ia bukan sekadar presiden, melainkan penyambung lidah rakyat. Bahkan dianggap pembimbing spiritual yang mampu memberikan arah di masa penuh gejolak. Karismanya begitu kuat, hingga banyak yang merasa Soekarno memiliki kekuatan di luar nalar. Gagasan ini tumbuh subur di kalangan masyarakat yang memadukan kepemimpinan politik dan spiritualitas, terutama di Jawa, di mana tradisi mistik dan kepercayaan lokal sangat kental. Beberapa kelompok, terutama dari tradisi kebatinan Jawa, mulai menyuarakan keyakinan bahwa Soekarno adalah sosok mesianik yang dinantikan, bahkan diyakini sebagai utusan yang membawa perubahan besar. Fenomena ini berkembang pesat, hingga menuntut respons resmi dari negara dan Soekarno sendiri. Pemerintah pun harus menyeimbangkan antara menghormati kepercayaan rakyat dan menjaga stabilitas negara. Kisah ini menantang pemahaman kita tentang kekuasaan, iman, dan identitas Indonesia, membuka ruang diskusi tentang batas antara pemimpin politik dan figur spiritual. Mari kita telusuri episode luar biasa ini, tentang karisma, mistik, dan warisan Soekarno yang masih membekas hingga kini, serta bagaimana kisah ini membentuk cara kita memandang sejarah bangsa. Untuk memahami mengapa Soekarno hampir dianggap nabi, kita harus melihat kekuatan karismanya. Ia bukan sekadar presiden, tapi fenomena yang membangkitkan semangat bangsa pasca kemerdekaan. Pidatonya membakar semangat, merangkul semua lapisan masyarakat, dari intelektual hingga petani. Soekarno merangkai nasionalisme, Marxisme, Islam, dan mitologi Jawa menjadi visi bangsa yang menggugah. Gelar penyambung lidah rakyat bukan sekadar slogan, banyak yang benar-benar mempercayainya. Media memperkuat citranya, menjadikan setiap kemunculannya peristiwa besar. Ikatan emosional yang terbentuk melampaui dukungan politik, nyaris menyerupai pemujaan. Dalam suasana pengagungan inilah, batas antara pemimpin besar dan utusan ilahi mulai kabur. Inilah awal dari salah satu episode paling unik dalam sejarah Indonesia. Gagasan Soekarno sebagai nabi berakar pada tradisi mistik Indonesia, khususnya kebatinan Jawa. Konsep Ratu Adil, figur mesianik yang membawa keadilan, melekat pada sosok Soekarno di mata banyak orang. Ia dianggap memenuhi ramalan Jayabaya, pemimpin yang mengakhiri zaman Edan dan membawa zaman keemasan. Cerita tentang kesaktian Soekarno, dari tongkat komando hingga air berkah, memperkuat keyakinan ini. Dalam budaya di mana kekuasaan spiritual dan politik saling terkait, Soekarno dipandang sebagai perantara kekuatan ilahi. Kelompok-kelompok yang mengusulkan kenabiannya hanyalah puncak dari sentimen yang telah lama berkembang. Gerakan mengangkat Soekarno menjadi nabi didukung beberapa kelompok, terutama dari aliran kepercayaan di luar agama resmi. Di Jawa Barat, gerakan kebatinan sejak 1950-an secara terbuka menyebut Soekarno sebagai nabi. Kelompok seperti Permai di Bandung dan agama Pancasila di Sumatera Utara menafsirkan Pancasila sebagai wahyu ilahi, Soekarno sebagai utusan. Mereka melihat kemerdekaan Indonesia sebagai peristiwa sakral, Soekarno sebagai alat Tuhan. Aktivitas mereka dicatat pemerintah dan media, membawa isu ini ke ranah nasional. Meski jumlahnya kecil,
keyakinan mereka kuat dan cukup berani untuk mengguncang politik dan agama. Kelompok paling menonjol berasal dari Yogyakarta, membawa usulan ini ke tingkat baru. Tak ada yang seberani agama Jawa asli Republik Indonesia dari Yogyakarta. Di tengah gejolak pasca kemerdekaan, ADARI muncul sebagai gerakan yang berani menantang arus utama keagamaan dan politik di Indonesia. Didirikan pada tahun 1946, ADARI memadukan mistisisme Jawa yang kental dengan semangat nasionalisme yang membara. Mereka meyakini Soekarno bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai wadah kekuatan ilahi yang membawa harapan baru bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1957, ADARI secara terbuka menyatakan Soekarno sebagai nabi. Ini bukan sekadar metafora atau penghormatan simbolis, melainkan doktrin inti yang mereka yakini dan perjuangkan secara terang-terangan. Mereka bahkan merencanakan upacara pelantikan formal untuk mengangkat Soekarno sebagai nabi, lengkap dengan ritual dan simbol-simbol keagamaan yang khas Jawa. Setiap keberhasilan politik Soekarno dianggap sebagai mukjizat, dan Pancasila diposisikan sebagai kitab suci baru yang menjadi pedoman hidup, menggantikan peran kitab-kitab agama tradisional. ADARI aktif menyebarkan keyakinan ini ke berbagai lapisan masyarakat, membagikan pamflet, berdiskusi di jalanan, dan berusaha meyakinkan pemerintah serta rakyat bahwa Soekarno memang layak diangkat sebagai nabi. Usulan mereka menimbulkan kegelisahan di pemerintahan Soekarno, memaksa isu ini masuk ke ranah politik nasional, dan menjadi perdebatan hangat di kalangan pejabat tinggi negara. Ketekunan ADARI menjadikan mereka pendukung gagasan Nabi Soekarno yang paling menonjol dan kontroversial, bahkan di tengah penolakan dan kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya, tekanan dan sorotan publik membuat Soekarno harus menanggapi isu ini secara langsung, menandai babak baru dalam hubungan antara agama, politik, dan kepemimpinan di Indonesia. Dihadapkan pada gerakan deifikasi yang makin besar, Soekarno tak tinggal diam. Ia menilai gagasan kenabian sebagai penyimpangan berbahaya, bertentangan dengan prinsip negara dan agamanya. Soekarno menolak tegas, memerintahkan Kementerian Agama untuk menindaklanjuti, dan memastikan usulan serupa tak muncul lagi. Penolakan ini bukan sekadar manuver politik, tapi sikap pribadi dan prinsipil. Ia sadar perbedaan antara pemimpin inspiratif dan sosok yang dipuja bak dewa. Soekarno aktif membongkar pedestal yang coba dibangun pengikutnya, demi menjaga ideologi nasional. Ia menegaskan bahwa kekuatan bangsa terletak pada institusi dan prinsip, bukan pada pemujaan individu. Penolakannya adalah tindakan kenegarawanan, mengalihkan pengabdian bangsa ke cita-cita revolusi. Soekarno tak hanya mengandalkan instruksi administratif, ia juga turun langsung ke rakyat. Ia menegaskan dirinya hanyalah seorang muslim biasa, bukan makhluk setengah dewa. Dengan metafora syahadat di bawah kulitnya, ia menutup ruang bagi tafsir ilahi. Ia secara terbuka mengakui kekurangan dan kesalahannya, menolak mitos pemimpin sempurna. Soekarno ingin rakyat mengikuti cita-cita, bukan memujanya sebagai sosok tanpa celah. Ia mengajarkan kekuatan pemimpin terletak pada kemanusiaan yang sama-sama dimiliki. Pesan ini menegaskan loyalitas harusnya pada negara dan prinsip, bukan individu. Ia ingin membangun relasi sehat antara negara dan warganya, menghindari bahaya pemujaan politik. Meski Soekarno menolak status ilahi, aura mistisnya tetap hidup, bahkan setelah wafat. Mitos kekuatan supernatural Soekarno justru menguat, dari pusaka hingga makamnya yang jadi tempat ziarah. Banyak yang percaya barang-barang pribadinya menyimpan energi spiritual. Mokhtar Lubis menulis, daya tarik mistis Soekarno berasal dari kemampuannya menggetarkan emosi dan arketipe budaya bangsa. Citra Soekarno tetap kuat, baik dalam politik maupun spiritualitas. Potretnya sering dipajang berdampingan dengan tokoh agama di rumah-rumah. Warisan ini menyoroti betapa cairnya batas antara politik, sejarah, dan spiritualitas di Indonesia. Kisah Soekarno dan gerakan kenabian ini adalah cermin jiwa bangsa.
Di balik peristiwa-peristiwa besar, tersimpan pelajaran tentang bagaimana sejarah membentuk karakter dan arah perjalanan Indonesia. Soekarno bukan hanya pemimpin politik, tapi juga simbol harapan dan keraguan, yang memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Ia mengingatkan bahaya kultus individu, betapa mudahnya kekaguman berubah menjadi pemujaan membabi buta. Dalam sejarah, banyak bangsa terjebak dalam pesona satu tokoh, hingga lupa membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan. Fenomena ini menegaskan kuatnya pengaruh mistis dan kerinduan akan sosok penyelamat dalam budaya Indonesia. Tradisi dan kepercayaan lokal seringkali berpadu dengan politik, menciptakan dinamika unik yang membentuk identitas bangsa. Pelajarannya, bangsa harus membangun sistem yang kuat, bukan bergantung pada satu individu. Demokrasi dan partisipasi menjadi kunci agar cita-cita bersama tetap hidup dan berkembang. Penolakan Soekarno terhadap kenabian adalah contoh kepemimpinan bertanggung jawab. Ia memilih untuk tetap manusiawi, menolak disakralkan, dan mengingatkan bahwa pemimpin pun tak luput dari kekurangan. Ia mengajarkan pemimpin sejati tahu kapan mundur dari mitos tentang dirinya sendiri. Keberanian untuk menolak dipuja adalah warisan penting bagi generasi berikutnya. Kisah ini relevan untuk generasi mendatang, agar bangsa dibangun di atas nalar, partisipasi, dan cita-cita bersama. Setiap anak muda diajak untuk berpikir kritis dan berkontribusi nyata. Inilah pelajaran abadi dari Nabi yang hampir ada, tentang membangun Indonesia modern di tengah arus budaya yang kompleks. Sejarah ini mengingatkan kita, masa depan bangsa ada di tangan mereka, yang berani belajar dan berubah.